Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunan Ahmad Afandi, NIM 23, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Dosen pengampu, Bapak Luki Dafira Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum atau PMH. Perbuatan melawan hukum secara terminologi yaitu yang pertama onrechtmatig daad atau dalam bahasa Belanda, yang kedua tor dalam bahasa Inggris yang berarti wrong atau salah, yang ketiga torquere atau tortus dalam bahasa Prancis. Perbuatan melawan hukum ini adalah untuk mencapai seperti apa yang dikatakan dalam peribahasa bahasa Latin, yaitu juris praecepta sanducet honeste viver alterum non leider sam quaeci tueber, atau semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Konsep perbuatan di sini merupakan perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif disebut sebagai daad. Sedangkan perbuatan negatif yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda nalatigheid atau kelalaian atau onvoorzichtigheid atau kurang hati-hati, seperti ditentukan dalam pasal 1366 KUH Perdata. Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif. Artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan. Kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja atau lalai. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau goede zeden. 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Untuk itu, kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan apabila ia bertindak daripada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah
melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu. Apakah menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan? Artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur kesengajaan. Yang kedua, ada unsur kelalaian. Yang ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmeh, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Yang keempat, ada kerugian bagi korban. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya 3 unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan atau bunga. Kerugian itu dihitung dengan jumlah uang. Berdasarkan jurisprudensi, ganti kerugian yang diakui adalah kerugian material dan immaterial. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori adequata ferrozagin dari von Kries. Menurut ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat positif atau karena tidak berbuat atau pasif. Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung. Tanggung jawab langsung, hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1999 dan pasal 1365 dikenakan sanksi atau hukuman kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Yang kedua, tanggung jawab tidak langsung. Menurut pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang yang berada di bawah pengawasannya. Sebagai contoh, di kota Zutphen, Belanda, seorang pemilik rumah yang tinggal di bagian bawah rumah bertingkat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemilik rumah yang tinggal di bagian atas. Penyebabnya, barang-barang yang berada di ruangan di bagian bawah menjadi rusak karena pemilik rumah di bagian atas menolak untuk menutup kerannya. Akibatnya, musim dingin, pipa saluran air di bagian bawah pecah, sehingga ketika pemilik rumah yang di atas menyalakan keran, justru yang di bagian bawah menjadi kebanjiran. Ketika itu, gugatan perbuatan melawan hukum tersebut ditolak karena tidak ada pasal dari suatu undang-undang yang mengharuskan pemilik rumah bagian atas untuk mematikan kerannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.